kita merubah mindset dari konsumen menjadi produsen. Jadi yang pertama adalah merubah mindset dulu. Kita dari konsumen menjadi produsen. Melihat fenomena bahwa sekarang ini semua masyarakat berkeluh kesah, semua naik, cabai mahal ya, apalagi bawang mahal, padahal kita tinggal di desa. Yang kalau dulu semua bahan pangan, sayur mayur itu diimpor dari desa ke kota. Sekarang kebalikannya, kita orang desa, kita yang beli dari kota. Makanya dari itu Pak Gubernur mengajak kita semua untuk mari merubah mindset kita dari menjadi konsumen menjadi produsen, dan hasilnya nanti menciptakan ketahanan pangan di tingkat keluarga. Nah, untuk inovasinya Bapak Bupati, Merdeka Pangan di Hatinya Perempuan, itu sasarannya adalah KWT, kelompok wanita tani yang ada di desa-desa. Kemudian juga di pondok-pondok pesantren, serta tahun ini akan masuk ke sekolah-sekolah. Insya Allah ke pondok pesantren, ke sekolah. Harapannya masuk ke pondok pesantren, ke sekolah, KWT itu bisa memberdayakan masyarakat desa, ya. Kemudian juga kalau di sekolah mendapat nilai poin lagi, belajar menjadi entrepreneur, belajar menjadi pengusaha, sehingga pondok pesantren contohnya ya yang memerlukan dana operasional, mereka tidak akan lagi tergantung kepada donatur. Artinya PKK sasarannya adalah desa wisma dan seluruh rumah yang ada di desa tersebut. Jadi lebih luas lagi sebetulnya hati PKK, everybody semua bisa menanam ya, dan malah memang diharuskan untuk menanam, terutama para pengurus desa wisma yaitu harus melaksanakan program ini, dimana kalau hatinya PKK itu ada 5 unsur yang harus ada di halaman rumah masyarakat desa kita. Yang pertama, warung hidup. Jadi apa yang ada di warung itu ada di halaman kita. Contohnya cabai ya, sayur mayur, terong, timun, tomat ya. Kemudian yang kedua tanaman keras, contohnya buah-buahan. Yang ketiga tanaman obat, contohnya toga ya, tanaman obat keluarga, jahe, serai, kunyit ya. Kemudian lumbung hidup. Lumbung hidup itu umbi-umbian ya, ubi, jagung. Yang kelima adalah peternakan dan perikanan. Jadi itu kalau keluarga punya itu, otomatis keluarga tersebut bisa sejahtera. Karena apa? Pendapatannya tidak keluar untuk pengeluaran sehari-hari ya. Karena tingkat kesejahteraan itu bukan dilihat dari berapa banyak pendapatan, tetapi berapa banyak sih pengeluaran dari keluarga tersebut. Kalau dia gajinya cuma 2 juta, penghasilan saya 2 juta, tapi nggak keluar apa-apa, itu sudah sejahtera, dibanding gaji 10 juta keluarnya per bulan 9 juta, berarti kan tidak sejahtera ya. Jadi itu mengukurnya seperti itu. Jadi harapannya dengan hatinya PKK, keluarga-keluarga di Oku Timur bisa menciptakan ketahanan pangan, dan itu terbukti ketika pada saat pandemi ya. Ketika pada saat pandemi semua orang susah, semua sektor kita terdampak. Bagi yang keluarga-keluarga yang punya hatinya PKK di rumahnya itu tidak terdampak, karena mereka sudah bisa menanam sendiri, mengkonsumsi apa yang mereka tanam di halaman masing-masing. Itu ya. Jadi kalau untuk yang bahan-bahan bukan pangan itu agak sedikit sulit memasarkannya. Tapi kalau untuk bahan pangan saya rasa tidak begitu sulit ya. Tinggal bagaimana kita mengkoordinasikan pemasaran. Misalnya nih kayak tadi kebutuhan kembang kol kan sudah tersertifikasi, itu bisa masuk ke retail di kota ya. Itu mungkin karena kebutuhannya banyak, kita belum mampu nih memenuhi permintaan. Nah mungkin tadi dengan cara kita membuat asosiasi-asosiasi, jadi petani-petani kol itu kita kumpulkan, otomatis kan jadi banyak, jadi bisa memenuhi kebutuhan retail. Dana operasional, kemudian juga kan kita menggunakan ujung tombak kita di lapangan itu penyuluh. Nah mungkin nanti ada intensif lah buat mereka ya. Misalnya walaupun seberapa, misalnya itu 12 bulan kita kasih 6 bulan atau 4 bulan ya, itu sebagai motivasi mereka, karena penyuluh itu tidak mengenal waktu. Kapan mereka sempat, petaninya sempat pagi ya pagi, malam kayak gitu. Ini ya karena beneran Bu Eli itu kan mantan penyuluh dulu. Dinas Ketahanan Pangan sangat mendukung sekali 2 kegiatan ya yang mulia,
dari Pak Gubernur itu GSMP, Pak Bupati kita juga nggak mau kalah dengan gerakan Merdeka Pangan di Hatinya Perempuan yang bersinergi dengan kegiatan PKK Hatinya PKK. Jadi Ibu, saya memberikan literasi dulu, saya CPCL dulu, ngajak staf-staf saya potensi apa yang ada. Jadi dari bawah mereka pengennya apa, pengennya apa. Kalau sudah kemauan mereka, mudah-mudahan kita tidak ada kendala. Dan benar kata Ibu, setiap kita berjuang dan informasi persembahan BKM Oku Timur Channel, jangan lupa subscribe, like, and comment. Menanam tanaman, kemudian beternak di halaman rumah untuk menciptakan ketahanan keluarga dan kemandirian keluarga. Selain juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, juga bisa menambah pendapatan keluarga. Dengan begitu, kesejahteraan akan mudah dicapai dan bisa menciptakan kemandirian di keluarga-keluarga Oku Timur. Dengan begitu menjadi keluarga-keluarga yang berdaya. Halo, saya Haji Lanosin, Bupati Oku Timur. Ikuti dan saksikan berita dan informasi persembahan BKM Oku Timur Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment.